Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusila Dewi Soekarmawati dengan NIM 34021902227 kelas manajemen G. Saya di sini akan mengerjakan tugas kombis atau komputer bisnis 2, yaitu mempraktikkan payback period dan average rate of return. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu payback period atau PP dan average rate of return atau ARR, dan saya akan menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi dengan jumlah sama setiap tahunnya dan berbeda setiap tahunnya, serta menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi. Sebelumnya, kita mengenal dulu apa sih payback period dan average rate of return. Payback period atau PP adalah metode yang menjelaskan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini adalah yang pertama, mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai, dan yang kedua, mengabaikan konsep time value of money menurut Julian Yamit. Payback period ini adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran cash netto atau cash net flow menurut Bambang Rianto. Payback period ini memiliki dua rumus, yaitu yang pertama, rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Rumusnya yaitu payback period sama dengan N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Di mana N adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. Dan A jumlah initial investment, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Dan kemudian rumus yang kedua, rumus payback period. Jika arus kas dari suatu rencana investasi sama jumlahnya setiap tahun. Rumusnya yaitu payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu ARR atau average rate of return. Average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi, di mana rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata EAT atau average earning tax dibagi rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Di mana rata-rata EAT atau average earning tax memiliki rumus yaitu total IAT dibagi umur ekonomis atau N. Dan rata-rata investasi memiliki rumus juga yaitu sama dengan investasi dibagi umur ekonomis atau N. Setelah kita mengetahui tentang PP atau payback period dan ARR atau average rate of return, kita akan mengerjakan
suatu soal atau perhitungan, yaitu seperti ini. Soalnya yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan memilih mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Mesin A memiliki investasi sebesar 28 juta dan umur ekonomisnya 6 tahun dan tidak ada nilai residu. Dan IAT-nya sama 6 juta setiap tahunnya. Sedangkan mesin B investasinya yaitu sebesar 32 juta, umur ekonomisnya 6 juta, nilai residunya 5 juta, dan IAT-nya berbeda-beda setiap tahun. Ada yang mesin B memiliki nilai IAT berbeda-beda setiap tahun. Kemudian kita akan menghitung payback periode setiap mesinnya. Yang pertama, kita menghitung payback period dari mesin A. Di sini untuk IAT-nya yaitu sama dengan IAT tahun pertama dikunci enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan untuk rata-ratanya yaitu sama dengan average kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. Dan untuk depresiasi memiliki rumus sama dengan SLN kurung buka jumlah investasi dikunci titik koma 0 titik koma 6 karena tahun ekonomis, umur ekonomis, enter. Kemudian kita tarik dan kita hitung rata-ratanya sama dengan average kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. Kita ganti dulu. Dan untuk cash flow-nya yaitu sama dengan C4 ditambah D4, enter. Kemudian kita blok ke bawah, tarik ke bawah. Dan rumusnya untuk rata-rata yaitu dan untuk nilai payback period dari mesin A sendiri yaitu sama dengan jumlah investasi dibagi rata-rata cash flow, enter. Sama dengan hasilnya 2,21 setiap tahun, per tahun. Kemudian kita menghitung mesin B. Depresiasinya rumusnya sama dengan SYD karena nilai EAT-nya berbeda setiap tahunnya. Sama dengan SYD kurung buka investasi dikunci titik koma 6 karena nilai residunya tadi 5 juta di awal di soal.
Kemudian 6 karena 6 tahun, koma tahun. Kurung tutup, enter. Kita tarik ke bawah. Oh maaf, rata-rata untuk IAT sama dengan average, kurung buka, kita blok, bentar. Dan untuk rata-rata depresiasi ini yaitu sama dengan average, kurung buka, kita blok, enter. Dan untuk cash flow-nya sama rumusnya seperti mesin A. Itu sama dengan H4 ditambah I4, enter. Kita tarik ke bawah. Kita cari rata-ratanya. Kemudian kita tarik, kita blok dari atas sampai bawah. Enter. Dan sekarang menghitung payback period untuk mesin A. Investasi awalnya yaitu sama dengan 32 juta atau J2. Kemudian cash inflow-nya yaitu tahun pertama yaitu ini. Kemudian invest belum kembalinya yaitu sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Enter. Untuk cash inflow tahun kedua yaitu sama dengan tahun kedua. Ini pun sama seperti rumus sebelumnya, sama dengan cash inflow ini dikurangi tahun kedua. Enter. Ini juga sama tahun ketiga. Enter. Sama dengan ini dikurangi tahun ketiga. Enter. Dan untuk kelebihan bulannya yaitu sama dengan min. Karena di ininya lebihnya 9 juta lebih. Min kurung buka ini dibagi ini kurung tutup dikali 12 karena 1 tahun. Bentar. Jadi kelebihannya yaitu 10,54 bulan atau 11 bulan. Kemudian untuk payback periodnya yaitu sama dengan kurung buka 36. 36 ini dari 3 tahun ini 12 bulan dikali 3 sama dengan 36. Dikurangi kelebihan bulan, kurung tutup, dibagi 12. Hasilnya sama dengan seperti ini. Kemudian kita mencari rata-rata. Ini yang kemudian kita mencari average rate of return atau ARR. Untuk kolom nilai-nilai di tabelnya masih sama seperti yang tadi ya. Kita lanjutkan saja. Untuk untuk rata-rata investasi memiliki rumus sama dengan jumlah investasi dibagi
nilai umur ekonomis. Enter. Untuk mesin A. Kemudian untuk mesin B sama dengan nilai investasi dibagi umur ekonomis. Enter. Selanjutnya kita mencari average rate of return. Untuk tabel di sini masih sama rumusnya seperti yang tadi, cuma bedanya untuk IAT ini menggunakan penjumlahan. Untuk mesin A, rata-rata IAT-nya jumlahnya itu sama dengan sum kurung buka ini blok kurung tutup enter. Sama yang mesin B juga sama dengan sum kurung buka blok dari atas ke bawah kurung tutup enter. Kemudian kita cari rata-rata investasinya sama dengan investasi dibagi umur ekonomis enter. Dan untuk rata-rata EAT atau umur ekonomis yaitu sama dengan jumlah EAT dibagi tahun atau 6 tahun sama dengan 8 juta. Dan untuk nilai average rate of return-nya yaitu sama dengan 14 atau rata-rata dibagi 13. Dan untuk mesin B yaitu rumusnya sama. Ini dibagi sama dengan ini dibagi ini enter. Kemudian sama dengan ini dibagi ini. Dan nilai average rate of return-nya itu sama dengan nilai ini dibagi ini. Untuk nilai average rate of return mesin A yaitu sama dengan nilai rata-rata ekonomis atau EAT dibagi nilai rata-rata investasi. Dan untuk mesin B yaitu nilai rata-rata investasinya sama dengan investasi dibagi tahun. Kemudian rata-rata IAT-nya yaitu sama dengan jumlah IAT dibagi tahun. Dan untuk average rate of return-nya yaitu sama dengan ini dibagi Jadi hasilnya adalah seperti ini.
Jadi lebih efektif perusahaan Nusantara membeli mesin dari mesin B karena mesin B payback periodenya lebih bagus, lebih kecil daripada payback periode mesin A. Dan rata-rata average rate of return-nya lebih bagus, lebih rendah daripada average rate of return mesin A. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.